Malam itu, jam dinding jauh di ruang tengah telah berbunyi 12 kali. Sunyi senyap di sekeliling, dan ketak-ketik itu begitu menyiksa pendengarannya. Namun ia rasa tubuhnya nikmat tenggelam dalam kasur yang begitu lunak seperti lumpur hangat. Sedang bau wangi yang membumbung dari sekujur badannya dan pakaiannya membawa pikirannya melayang-layang ke kampung halaman. Tak pernah ia impikan di dunia ada bau begitu menyegarkan. Di kampungnya, kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada, yang tercium hanya satu macam bau, amis tepi lautan. Dahulu bapak pernah menolong orang karam di tengah laut. Orang sekampung merawatnya, memberinya makan, pakaian, dan juga jamu-jamuan. Orang itu, ia tak ingat lagi namanya. Bisa bercerita tentang wangi-wangian yang keluar dari bermacam-macam bunga-bungaan. Tapi ia tak pernah temukan bunga yang mengeluarkan semerbak wangi di kampungnya di tepi pantai. Dan bila ia menengok ke bawah di depan ranjangnya, bujang wanita nampak masih tenang, bergolek di atas tikar pandan buatan kampung 10 km di selatan kota. Betapa sayang ia pada wanita di bawah itu. Seumur hidup, ia baru temui seseorang dan asing pula mau bercerita padanya dongeng yang begitu indah tentang Joko Tarub. Menjebak bidadari di tepi telaga, dibawanya pulang dan dikawininya. Betapa senangnya jadi bidadari, jadi idaman semua orang. Matanya tak juga terpejam, dan ia sudah lupa apakah ia senang atau tidak. Malam kian larut. Dari ruang tengah mulai terdengar sekencang tenaga seorang mengaji. Suaranya dalam merongga, seperti guru keluar dari gua di bawah gunung. Tak pernah ia dengar orang mengaji seindah itu. Udara kamar makin sejuk, kemudian dingin. Sedang angin laut berkisar-kisar di atas genteng setelah menerjangi tajuk-tajuk pepohonan besar di sepanjang tepi pantai. 2 jam kemudian suara ngaji itu berhenti. Dirasainya seakan dunia berhenti dan waktu berhenti. Jantungnya seakan berhenti. Didengarnya pintu kamarnya terbuka. Terdengar olehnya bunyi selop, kian lama, kian mendekat. Didengarnya pintu kamarnya terbuka, dan langkah selop itu kini hati-hati. Matanya dipejamkan sedikit, mengawasi orang yang makin mendekat menghampiri ranjangnya. Nampak seorang pria bertubuh tinggi kuning langsat, berwajah agak tipis dan berhidung mancung. Ia berkopiah haji dan berbaju teluk belanga dari sutra putih dan bersarung bugis hitam dengan beberapa genggang putih tipis-tipis. Ia lihat orang itu membangunkan bujang dengan kakinya, dan bujang itu bangun, cepat-cepat menggulung tikar dengan bantal di dalamnya, merangkak mundur kemudian berdiri, membungkuk, keluar dari pintu lenyap dari pandangan. Gadis pantai cepat-cepat memiringkan tubuh menghadap dinding. Ia tak rasai lagi jantungnya berdenyut. Sekujur tubuhnya bermandikan keringat dingin. Dan ia tak tahu lagi apa makna takut. Bahkan mau menangis pun ia takut. Berpikir pun takut. Tanpa melihat, dirasainya orang itu membuka kelambu dan didengarnya bisikan perlahan. Mas nganten. Rasanya jutaan semut rang-rang berkerumun di setiap titik dari kulitnya. Ia tak menjawab. Mas nganten. Sekali lagi. Seperti boneka otomat, ia bergerak memusatkan diri ke arah datangnya suara. Kemudian duduk membungkuk, berjagangkan kedua belah tangan di atas kasur. Sahaya Bendoro, ia berbisik. Akulah suamimu.
Sahaya Bendoro, mengucaplah. Gadis pantai tak mengerti. Syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. Gadis pantai mengikuti. Tak tahu lagi apa dia ulangi sesudah itu. Yang ia ketahui, ia telah rebah kembali. Hanya tidak di atas bantal semula, tapi di atas lengan Bendoro. Ia rasai sebuah tangan halus meraba tangannya, dan ia dengar suara lemah sayup. Betapa kasarnya tanganmu. Sahaya Bendoro. Gadis pantai berbisik dengan sendirinya. Di sini kau tak boleh kerja. Tanganmu harus halus seperti beludru. Wanita utama, tak boleh kasar. Sahaya Bendoro. Entah berapa kali ia harus ulangi dua kata itu. Ya, entah berapa kali. Tak mungkin ia menghitungnya karena ia tak pernah dalam hidupnya menghitung sampai 50. Waktu subuh datang menjelang. Ia dengar bunyi burung hantu mendesis dan berseru di atas bebungan. Bulu badannya meremang, tapi dada Bendoro itu pun dirasainya berdetakan seperti ada mercon tahun baru Cina. Kau senang di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakai sutra? Sahaya Bendoro. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya. Tak pernah emak dan bapak berbuat begitu padanya. Dan tangan yang lunak itu sedikit demi sedikit mencabarkan kepengapan, ketakutan, dan kengerian. Setiap perabaan dirasainya seperti usapan pada hatinya sendiri. Betapa halus tangan itu, tangan seorang ahli buku. Hanya buku yang dipegangnya, dan bilah bambu tipis panjang penunjuk baris. Tidak seperti tangan bapak dan emak yang selalu melayang ke udara dan mendarat di salah satu bagian tubuhnya pada setiap kekeliruan yang dilakukannya. Dan tangan yang kasar itu segera meninggalkan kesakitan pada tempat-tempat tertentu pada tubuhnya. Tapi hatinya tak pernah terjamah, apalagi terusik. Sebentar setelah itu mereka berbalik kembali padanya. Tapi tangan halus ini, betapa mengusap hati. Betapa menderaskan darah. Waktu Bendoro terlelap tidur dengan kepala pada lengannya, ia mencoba mengamati wajahnya. Begitu langsat pikirnya. Orang mulia, pikirnya. Tak perlu terkelantang di terik matahari. Betapa lunak kulitnya dan selalu tersapu selapis ringan lemak muda. Ingin ia rasai dengan tangannya betapa lunak kulitnya, tetapi ia mengemasi si adik kecil dulu. Ia tak berani. Ia tergeletak diam-diam di situ tanpa berani bergerak. Sampai jago-jago di belakang kamarnya mulai berkokok. Jam 3. Dengan sikap Bendoro bangun, dan dengan sendirinya ia pun ikut serta bangkit. Mandi, Mas nganten. Ia selalu bangun pada waktu jago-jago pada berkeruyuk, kemudian berdiri di belakang rumah. Dari situ setiap orang dapat melepas pandang ke laut lepas. Maka dari kandungan malam pun berkelap-kelip lampu perahu-perahu yang menuju ke tengah. Salah sebuah dari lampu-lampu itu adalah kepunyaan ayahnya. Tapi mandi sepagi ini, ia takut berjalan seorang diri menuju ke kamar mandi. Tapi Bendoro lebih menakutkan lagi. Ia turuni jenjang ruang belakang berjalan menuju ke arah dapur. Kagetnya. Bujang itu telah menegurnya, menuntunnya, dan membawanya ke kamar mandi. Lampu listrik kecil dinyalakan, dan ia lihat lantai bergambar warna-warni begitu indah, seperti karang kesayangan di rumahnya.
Mau rasanya ia punya sebongkah dari lantai ini, menyimpannya di rumah, dan melihat-lihatnya, dan mengusap-ngusapnya di sore hari. Betapa indah. Air pembasuh yang wangi telah tersedia di jambang porselen buatan Tiongkok, terhias dengan liong begitu panjang, dan seperti pada sore kemarin, air pun mulai menggericik dan berkecibak. Air pembasuh harum itu dipergunakan setelah ia habis mandi. Bujang itu kemudian mengajarnya ambil air wudhu, air suci sebelum sembahyang, Mas Nganten. Apakah mandi dengan air sebanyak itu kurang bersih? Tanyanya. Selamanya memang begini, Mas Nganten. Untuk pertama kali dalam hidupnya, gadis pantai bersuci diri dengan air wudhu dan dengan sendirinya bersiap untuk bersembahyang. Bujang itu membawanya kembali ke kamarnya, menyisirinya dan menghiasinya, kemudian menuntunnya keluar lagi, melintasi ruang belakang. Ia buka sebuah pintu yang nampak begitu kecil dibanding luas ruangan berlangit-langit. Dari lembaran besi, berukir dan bercat krem. Pintu itu terpasang pada salah sebuah dinding ruang belakang. Ini halwat, Bujang berbisik. Kalwat? Iya, halwat. Jangan salah sebut, halwat. Bujang itu tak membetulkannya lagi. Mereka masuk. Ruang itu luas, sangat luas, persegi panjang. Lampu listrik teram-temaram menyala di 2 tempat, tergantung rendah pada tali kawat. Tak ada perabot pun di sana, kecuali 2 lembar permadani. Selembar di sana, selembar di dekat pintu mereka berdua masuk. Dari sebuah pojok, Bujang itu mengeluarkan selembar mukena putih dan mengenakannya pada gadis pantai. Duduk sekarang diam-diam di sini, jangan bergerak. Bendoro duduk di sana. Mas Nganten harus bersembahyang dengan beliau. Aku tak bisa. Ikuti saja apa Bendoro lakukan. Aku tak bisa. Wanita utama mesti belajar, mesti bisa melegakan hati Bendoro. Ingat-ingatlah itu. Bujang itu pun keluar dari pintu semula tanpa meninggalkan bunyi apapun, seperti seekor kucing menyelinap di malam gelap. Tertinggal gadis pantai seorang diri dalam ruangan besar yang tak pernah diinjaknya semula. Laksana seekor tikus di dalam perangkap. Suasana halwat itu menakutkan, menyeramkan. Sekali-sekali seekor burung walet masuk dari lubang angin jauh pada dinding di atas sana, kemudian pergi lagi. Gadis pantai tersadar. Sekarang betapa takutnya ia pada kesunyian, pada keadaan tak boleh bergerak. Ia tersedan-sedan seorang diri, dan tak ada seorang pun peduli padanya. Dinding-dinding batu tebal itu bisu, kelabu tanpa hati. Apakah guna hatiku ini? Ia berteriak dalam hati. Gadis pantai telah jadi bagian dari tembok halwat. Ia angkat pandangnya sekilas ke depan sana ketika dari pintu samping Bendoro masuk. Ia mengenakan sorban, teluk belanga sutra putih, sarung bugis hitam, selembar selendang berenda melibat lehernya. Selopnya tak dikenakannya. Pada tangan kanannya ia membawa tasbih. Pada tangan kirinya ia membawa bangku lipat, tempat menaruhkan Quran. Tanpa bicara sepatah pun, bahkan tanpa menengok pada seorang lain di dalam halwat itu, langsung ia menuju ke permadani di depan, meletakkan bangku lipat di samping kiri dan tasbih di samping kanan, dan mulai bersembahyang.
Seperti diperintah oleh tenaga gaib, gadis pantai pun berdiri dan mengikuti segala gerak-gerik Bendoro dari permadani belakang. Pikirannya melayang ke laut, pada kawan-kawan sepermainannya, pada bocah-bocah pantai berkulit dekil, telanjang bergolek-golek di pasir hangat pagi hari. Dahulu ia pun menjadi bagian dari gerombolan anak-anak telanjang bulat itu, dan ia tak juga dapat mengerti, benarkah ia menjadi jauh lebih bersih karena basuhan air wangi? Ia merasa masih seperti bocah yang dulu, menepi-nepi pantai sampai ke muara, pulang ke rumah, kaki terbungkus lumpur amis. Bendoro di depan sana berrukuk. Seperti mesin, ia mengikuti Bendoro. Di sana bersujud, ia pun bersujud. Bendoro duduk, ia pun duduk. Ia pernah angkat sendiri seekor ikan pari 30 kg. Tak dibawa ke lelang buat sumbangan kampung waktu pesta. Ia bermandi keringat dan buntut ikan itu mengganggu kakinya sampai barut berdarah. Tapi ia tahu, ikan itu dibuat makan seluruh kampung. Dan kini hanya menirukan gerak, rasanya begitu berat. Dahulu ia selalu katakan apa yang dipikirkan, tangiskan apa yang ditanggungkan, teriakan ria kesukaan di dalam hati remaja. Kini ia harus diam, tak ada kuping sudi suaranya. Sekarang ia hanya boleh berbisik, dan dalam halwat ini bergerak pun harus ikuti acuan yang telah tersedia. Keringat dingin mengucur sepagi itu menjalari seluruh tubuhnya. Kemarin dulu, ia masih dapat tebarkan pandang lepas kemanapun ia suka. Kini hanya boleh memandangi lantai, karena ia tak tahu mana dan apa yang sebenarnya boleh dipandangnya. Ia menggigil waktu Bendoro mengubah duduk menghadapinya, membuka bangku lipat tempat Quran, mengeluarkan bilah bambu kecil dari dalam kitab, dan ia rasai pandangnya mengawasinya, memberi perintah. Seumur hidup baru sekali ia menggigil. Kenangan pada belayan tangannya yang lembut dan lunak lenyap. Tiba-tiba didengarnya ayam di belakang rumah pada berkokok kembali. Moga-moga matahari sudah terbit seperti kemarin. Ia mendoa, dan Bendoro telah menyelesaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi menatapnya dari atas permadani sana. Ia tak mampu mengulang menirukan. Ia tak pernah diajarkan demikian. Tanpa setahunya, air matanya telah menitik, membasahi tepi lubang rukunya. Sekali lagi, ia merasa dipandangi begitu lama oleh Bendoro. Ia tahu Bendoro mengulangi kata-katanya. Waktu Bendoro mendaham, seperti dengan sendirinya, ia mengangkat pandang. Dirasainya hatinya jadi ciut waktu diketahuinya benar-benar Bendoro menatapnya, dan dengan bilah bambu penunjuk menghalaunya pergi. Ia berlutut membungkuk, berlutut berjalan mundur. Sampai di pintu ia berhenti sebentar, menebarkan pandang jauh ke depan pada Bendoro. Dilihatnya untuk kedua kali, Bendoro menghalaunya dengan bilah bambu penunjuk baris. Dirasainya tangan yang diangkatnya begitu berat waktu mencari tangkai kunci. Kaki-kaki pun dirasainya keluh waktu hendak berdiri. Tangkai itu berputar sendiri. Ia terperanjat dan tahu-tahu sudah berada di luar halwat, dalam pelukan bujang. Lari masuk ke dalam kamar, menghempaskan diri di ranjang. "Oh, Mak, Bapak," panggilnya berbisik.
Mas Nganten, bawa aku pada emak. Aku mau pulang ke kampung. Mas Nganten, jangan menangis. Gadis pantai tenggelam dalam tangisnya. Wanita utama mesti belajar bijaksana, berakit-rakit ke hulu. Emak, aku mau sama emak. Sst, diamlah, Mas Nganten, sebentar lagi Bendoro datang. Gadis pantai terdiam. Seduh sedanya tertahan, timbul tenggelam dalam kesenyapan pagi. Seakan kepingan-kepingan jiwanya sendiri yang pecah belah. Sejurus kemudian dengan suara agak reda ia bertanya, "Di mana emak?" "Di kamar dapur." "Kalau aku tak boleh ke sana, biarlah dia kemari." "Masih tidur." "Hari begini emak sudah bangun." Ya, tahu saya. Biasanya sudah bangun mengantarkan laki-laki berangkat ke laut, ya kan? Tapi tidak bijaksana wanita utama tinggalkan kamar tidak pada waktunya. Ayam pun masih tinggal di kandang, Mas Nganten. Segera setelah suara merongga dari halwat berhenti mengaji, terdengar bunyi selop berat yang menggetarkan hatinya. Kian lama, kian mendekat. Di saat-saat seperti itu ia takut, dan akhirnya takut pada ketakutannya sendiri. Dihapusnya air matanya, ia duduk diam-diam di ranjang. Ia lihat bujang itu bersih cepat merapikan baju sutranya yang telah terbebas dari mukena. Kemudian buru-buru keluar kamar seperti kucing hitam, habis menyambar dendeng di lemari makan. "Mas Nganten, mari." Ia dengar suara Bendoro. Ia sudah hafal suara itu, lunak, lembut, sopan. Dan seperti ditarik oleh benang-benang gaib, ia bangkit berjalan tanpa jiwa menuju ke pintu. Bendoro mengulurkan tangannya sendiri untuk menggenggamnya. Mereka berdua berjalan menuruni jenjang ruang belakang, membelok ke kanan. Tiba-tiba saja gadis pantai melihat alam bebas kembali, sejauh pagar tembok tinggi yang melingkunginya. Gadis pantai merasa begitu lama tak melihat pohon. Dan dalam rembang subuh, dengan bulan memancar suram di atas, dilihatnya sebuah pohon di hadapannya lebih besar daripada yang lain-lain. Itulah pohon sawo, pikirnya. Nampaknya tidak seperti yang kulihat selama ini, mengerikan. Ia eratkan genggaman tangannya pada tangan Bendoro. Dengan tangannya yang lain, Bendoro mengusap bahunya. Mereka sedang menghirup udara pagi di kebun belakang. Dan kebun belakang itu jauh lebih besar dari seluruh kampung nelayan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Seluruhnya terpagari dinding tembok tinggi. Pasir di bawah itu terasa lunak dan buyar kena tendangan. Pohon mangga tertanam berderet seperti serdadu. Sedang pohon-pohon pisang yang merana berbaris menepi pagar, seperti tahu akan kekecilannya. "Kau suka jalan-jalan begini?" "Saya, Bendoro." Dan gadis pantai ingat, pagi begini biasanya ia kembali merangkak ke balainya setelah melihat perahu bapak kian menjauh, bahkan lampunya pun tidak nampak lagi. Ia membiarkan diri terlelap sejenak untuk kemudian dibangunkan emak. Ai, anak ini. Ayam sudah dikasih makan, jangan suka tidur pagi, nanti disambar buaya. Dan ia pun bangun memberi makan ayam yang telah berlari-larian sekitar rumah. "Apa yang kau makan di kampung sana?" Tak mampu gadis pantai menjawab, ia takut. Ia tak pernah diajar menggunakan bahasa
yang biasa dipergunakan di kota. Ia diam saja. Jagung. Saya Bendoro jarang makan nasi. Saya Bendoro. Bersyukurlah, di sini kau selalu akan makan nasi. Insya Allah, Tuhan akan selalu memberkati. Mereka terus berjalan pelan-pelan. Itu pohon mangga. 2 tahun umurnya, ditanam waktu orang memasang listrik. Tak ada orang menanam buat dirinya sendiri. Betapa pemurahnya Allah. Dia pun tak ciptakan alam semesta dan manusia buat dirinya sendiri. Kau masih ngantuk? Tidak, Bendoro. Kau lapar? Tidak, Bendoro. Berceritalah. Kembali gadis pantai jadi bisu ketakutan. Ia rasai nafasnya tersumbat. Mengapa bicara saja tak berani, sedang ia suka memekik, menjerit panggil-panggil. Si Kuntring, ayamnya, panggil-panggil kawan bermainnya, panggil-panggil Pak Karto tetangganya yang selalu dimintai tolong bila mengangkat barang-barang berat. Tak perlulah kau tak suka. Aku tahu kampung-kampung sepanjang pantai ini sama saja. 10 tahun yang lalu aku juga pernah datang ke kampungmu. Kotor, miskin. Orangnya tak pernah beribadah. Kotor itu tercela. Tidak dibenarkan oleh orang yang tahu agama. Di mana banyak terdapat kotoran, orang-orang di situ kena murka Tuhan. Rezeki mereka tidak lancar. Mereka miskin. Saya Bendoro. Kebersihan, Mas Nganten, adalah bagian penting dari iman. Itu namanya kebersihan batin. Ngerti, Mas Nganten? Saya Bendoro. Apa kau ingin buat hari ini? Tiba-tiba gadis pantai menyadari dirinya sangat lelah, mengantuk, dan ingin rebahkan tubuhnya di atas kasur lunak. Seorang diri di dalam kamar. Tapi ia tak berani mengatakan sesuatu. Bendoro membawanya duduk di atas sebuah bangku di bawah pohon yang ia tak tahu namanya. Dari kantong teluk belanga sutra Shantung dikeluarkan sesuatu benda. Dan tanpa menyadari tahu-tahu, setelah terpasang sebentuk cincin pada jari manis gadis pantai dan sepasang gelang pada kedua belah tangannya yang lampai. Beberapa menit kemudian suami istri itu telah duduk pada meja makan. Roti hangat yang masih mengepul yang dikirimkan tadi dari bengkel roti telah tersayat-sayat di atas meja. Botol-botol selai, serbuk coklat, gula kembang, perasan air jeruk, kerupuk udang, dan bubur havermouth telah terderet di atas meja. Kopi mengepul-ngepul dari cangkir porselen buatan Jepang. Sendok garpu, pisau, semua dari perak putih mengkilat berderet-deret, memusingkan kepala gadis pantai. Sebuah tempat buah dari perak begitu menyilaukan matanya. Otaknya terpilin-pilin dan ia lapar. Tapi apa guna alat sebanyak itu dan serba mengkilat? Mana Mas Nganten lebih suka? Bubur, roti, atau air jeruk saja? Bujang wanita itu berbisik. Apa saja gadis pantai mau, asal tanpa pengawasan siapapun. Tapi bujang itu telah berbisik lagi. Tanyalah Bendoro, apa beliau suka, dan layanilah. Gadis pantai menebarkan pandang sekilas pada Bendoro. Sama dengan mata itu, ia bisa bicara. Kemudian menunduk lagi. Waktu Bendoro menunjuk pada roti, gadis pantai berdiri, melirik pada bujang. Kembali bujang membungkuk berbisik.
Tanyailah Bendoro, rotinya apa pakai lapis coklat, gula kembang, selai? Gadis pantai menggigil. Ia tak tahu yang bernama coklat, gula kembang, dan mana pula selai. Coklat, Bendoro berbisik. Bujang wanita itu menangkap tangan gadis pantai, membimbingnya ke arah botol serbuk coklat, meraihkannya pada sendok perak yang begitu aneh bentuknya, dan menggaurkan serbuk itu di atas sayatan-sayatan roti yang telah dibuat mengkilat dengan mentega Friesland. Pagi itu gadis pantai kembali ke kamar dengan perut tetap lapar. Ingin ia makan roti coklat itu barang sesayat lagi. Tapi Bendoro begitu sedikit makannya. Roti itu mungkin yang terlalu enak. Roti dengan aur serbuk coklat. Ia meyakinkan dirinya, bukan diri yang lapar, cuma perut ini memang tak tahu diri. Tapi lapar tetap membelit-belit dalam perutnya. Tak pernah ia tanggungkan yang demikian. Biarpun pada 2 tahun yang lalu, waktu kampung nelayan disapu lenyap oleh gelombang pasang, perahu-perahu yang tak dibinasakan laut tertinggal di pantai terkubur lumpur. Ia masih ingat waktu tong-tong bambu kepala kampung bertalu tanpa hentinya sampai bayi terakhir dapat melahirkan dari kampung yang terkepung maut. Dan dalam gelap itu, daun-daun kelapa tua berterbangan dari kepala manusia menjadi korbannya. Waktu penduduk kampung pulang ke tempatnya, tak sebatang rumput pun tinggal berdiri. Batang-batang kelapa silang melintang memagari pantai. Batang kelapa bapak sendiri tinggal satu yang baru saja berbuah. Begitu rendah. Rasanya bisa dicolok begitu mudah, tapi seluruh buahnya telah jadi coklat, dan 2 minggu kemudian pada rontok, busuk isinya. Pada waktu itulah ia menderita kelaparan, tak kurang dari seminggu. Tebat-tebat lenyap, dan tanggul-tanggulnya hilang tanpa bekas. Tak seekor bibit bandeng tinggal di tempatnya. Tapi kelaparan waktu itu hanya kelaparan karena tak makan beras jagung. Setidaknya laut masih memberi makan kerang-kerangan panjang, kepiting, dan ganggang laut. Sekarang makanan tersedia, malah melimpah-limpah. Tapi tak mungkin ia memakannya. Di sini terlalu banyak benang-benang baja, tangan-tangan gaib yang selalu mencegah. Roh-roh maha kuasa yang membuat hati selalu kecut. "Mak, mak," ia berseru dalam bisiknya. "Mas nganten, ini mak," terdengar suara bujang wanita. Gadis pantai melompat waktu dilihatnya emak memasuki pintu. Ia lari menubruk wanita tua itu dan merangkulnya. "Mak, Mak mari pulang." "Shh, Mas nganten wajib tetap ingat, Mak." Bujang itu memperingatkan. Wanita utama harus belajar berhati teguh, kendalikan segala perasaan, dengan bibir tetap tersenyum. Ya, Mbok. Katakanlah pada Mas nganten. Ya, Mbok. Diamlah kau nak. Ketakutan ini kurang patut. Aku tak suka di sini, Mak. Segalanya harus dipelajari, nak. Lama-kelamaan kau akan suka. Mak, bawa aku pulang. Apa dia bilang? Terdengar suara bapak, dan tahu-tahu bapak telah berada di samping gadis pantai. Apa kau bilang? Tanyanya sekali lagi, dan suaranya mengeras membentak.
Tak ada orang berani berlaku kasar terhadap wanita utama. Bujang memperingatkan. Bapak terkulai di atas kursi, tenaganya yang biasa diadu dengan badai dan gelombang remuk di dalam kamar pengantin ini. Terdengar nafasnya megap-megap. Kedua belah tangannya lunglai di atas kursi. Kau wanita utama, Suka. Bujang itu meneruskan. Mas Nganten bisa usir bapak dari kamar. Gadis pantai meronta dari pelukannya di dada emak. Ia terisak-isak. Sekarang ia berlutut merangkul kaki bapak. Ampuni aku, bapak. Pukullah anakmu ini. 2 titik air menggantung layu pada sepasang mata bapak. Diangkatnya dengan tangan kanannya yang layu terkulai. Diusapnya rambut gadis pantai. Didirikannya pengantin itu. Didudukkannya di atas kursi tempat ia tadi terjatuh layu. Selamat untukmu, nak, bapak berbisik. Bilang Pangestu. Emak mendesak. Pangestu, bapak. Tanpa menengok lagi, bapak meninggalkan kamar. Siang itu gadis pantai makan seorang diri di dalam kamar. Bujang wanita itu menghampiri, membantunya menggunakan sendok, garpu, pisau. Sulitnya setiap bagi dan cawan punya sendoknya sendiri. Bendoro tidak pulang, Mas Nganten. Hari begini biasanya dipanggil Bendoro Bupati. Mengapa aku mesti diikuti terus, Mbok? Bukan saya mengikuti, Mas Nganten. Tugas saya hanya membantu. Jangan mempergunakan saya itu, Mbok. Bujang itu tertegun. Ia heran. Baru kemarin gadis pantai datang. Kini telah berani melarang. Saya hanya bujang, Mas Nganten. Dan sekarang gadis pantai tertegun. Ia mulai mengerti. Di sini ia tak boleh punya kawan seorang pun yang sederajat dengannya. Ia merasai adanya jarak yang begitu jauh, begitu dalam antara dirinya dengan wanita yang sebaik itu, yang hampir-hampir tak pernah tidur menjaga dan mengurusnya. Selalu siap lakukan keinginan, selalu siap terangkan segala yang ia tak paham. Bisa mendongeng begitu memikat tentang Joko Tarub, dan bisa mengusap bahunya begitu sayang bila ia siap hendak menangis. Hatinya memekik. Mengapa aku tak boleh berkawan dengannya? Mengapa ia mesti jadi sahaya bagiku? Siapa aku? Apa kesalahan dia sampai harus jadi sahayaku? Makanlah, Mas Nganten. Mengapa melamun saja? Gadis pantai berhenti makan. Ia bangkit tanpa menengok masuk ke dalam kamar, langsung ke kasur kesayangan dan mengucurkan air matanya. Ia rasai bagaimana dirinya seperti seekor ayam direnggut dari rumpunnya. Harus hidup seorang diri di tengah orang yang begitu banyak. Tak boleh punya sahabat, cuma boleh menunggu perintah, cuma boleh memerintahkan. Betapa sunyi, betapa dingin. Dan iklim sedingin ini tak pernah dirasainya di pantai. Betapapun cuaca pagi telah membekukan seluruh minyak kelapa di dalam botol. Ia puaskan tangisnya sampai tertidur. Belayan tangan halus sahabat yang jadi sahaya itu membangunkannya. Buat kesekian kali ia dibimbing ke kamar mandi dan dimandikan. Buat kesekian kali ia dibimbing masuk ke dalam kamar. Aku mau bertemu bapak, bisiknya. Sejak tadi siang tak ada yang tahu kemana Bendoro akan marah kalau tahu. Marah pada kami semua.
tak bisa urus tamu. Emak kelihatan begitu bingung. Dia mau kemari, tapi Sahaya larang. Mas Nganten baru tidur tadi. Tolong panggilkan dia, bisik gadis pantai. Biar rapi dulu, Mas Nganten. Tolong panggilkan. Bujang itu pergi, dan sebentar kemudian kembali lagi mengiringkan emak. Dan ia lihat wajah emak begitu muram. Mana bapak, emak? Emak tak menjawab. Ia menghampiri, membantu Bujang mendandani dan merias. Celak Arab itu kembali memperbawakan wajahnya, dan rok buatan Perancis itu menyalakan wajahnya. Lihat di kaca, Bujang menganjurkan. Gadis pantai menatap wajahnya. Tiba-tiba ditutupnya wajahnya dengan kedua belah tangannya. Mengapa, nak? Emak bertanya waktu dilihatnya. Gadis pantai berpaling dari kaca. Nak. Dengan tangannya yang kiri gadis pantai menuding pada kaca, memekik. Itu bukan aku. Bukan, iblis. Gadis pantai lupa pada kesulitannya sendiri, serentak mengetahui kebingungan emak yang kehilangan bapak. Kemana lagi? Pulang. Kata Bujang meyakinkan, emak juga tahu bapak pulang. Bujang tak perlu menerangkan padanya. Tapi, apa bakal jawabnya pada Bendoro kalau dia pulang tanpa minta diri? Tak pernah gadis pantai menyayangi bapak seperti sekarang. Bapak, katanya dalam hati, mungkin sekarang sedang memeriksa layar buat nanti malam atau subuh pergi menantang badai, menantang gelombang, menangkap ikan buat keselamatan seluruh keluarga. Biar Mas Nganten yang memohon akan ampun, Bujang mengusulkan. Emak bertanya pada gadis pantai dengan matanya, dan gadis pantai menjadi ragu sejenak, kemudian mengangguk. Namun hatinya teraduk. Apakah Bendoro lebih berkuasa daripada laut? Sampai bapak melarikan diri, dua abangnya telah tewas ditelan laut. Mereka tidak pernah lari. Bapak pun tak pernah takut pada laut. Mengapa dia sekarang lari? Ia sendiri pun tak pernah takut pada laut. Mengapa takut pada Bendoro? Mengapa? Bapak lebih kukuh dan kuat dari Bendoro. Bendoro bertubuh tinggi langsing, berwajah pucat, kulitnya terlalu halus, ototnya tak berkembang. Mengapa semua orang takut, juga diriku? Mengapa Mas Nganten melamun? Bapak pasti selamat sampai di rumah. Gadis pantai berhenti membayangkan bapak. Dengarkan, Sahaya ajari. Katakan begini pada Bendoro nanti. Ampuni Sahaya Bendoro. Hafalkan. Lantas Bendoro akan menegur. Ya Mas Nganten, ada yang kau inginkan? Gadis pantai menyimak tanpa mengedip. Dan Mas Nganten bilang begini, Bapak Sahaya terpaksa pergi Bendoro. Ampuni Sahaya, Bapak dan Emak Sahaya. Dia lupa memohon diri. Dan nanti Bendoro akan tertawa senang. Tak apa. Bendoro nanti akan bilang, kemudian... Apa kemudian? Bujang itu diam, menarik gadis pantai ke depan cermin. Lihatlah, itu bukan iblis, bidadari dari surga itu sendiri. Pada cermin gadis pantai melihat wajahnya sendiri. Itu bukan diriku, pekiknya dalam hati. Wajah itu memang bukan wajahnya yang kemarin dulu. Wajah itu seperti boneka, tak ada tanda-tanda kebocahannya lagi yang kemarin dulu.
Sari kebocahannya telah lenyap dari matanya, dan untuk selama-lamanya, emaknya pun tak ada melihat nyala pada anaknya lagi. Belum lagi 3 kali 24 jam dan kelincahan dan kegesitan anaknya telah padam. Tiba-tiba gadis pantai mendengar tawanya sendiri, beriak, bergelumbang-gelumbang pada setiap kelucuan. Tapi itu tawa bocahnya dulu. Tawa semacam itu tak terdengar lagi olehnya di gedung Bendoro ini, dan mungkin juga tidak buat selamanya. Bendoro manapun akan hasratkan wanita berwajah ini. Bujang meneruskan, lihat, katanya kemudian pada emak, tubuh yang kecil mungil, seenteng kapas, kulit langsat selicin tapak setrika, cuma tangannya yang harus direndam air asam biar cepat jadi tipis, dan mata lindri terpancar dari tapuk yang setengah sipit seperti putri Cina. Siapa tak memuji kecantikan putri Cina? Mas nganten, nanti malam saya akan ceritakan kisah peperangan antara putri Cina melawan Amir Hamzah. Berapa orang saja yang telah kucurkan air mata. Dengarkan tangisnya waktu anak panah menembus bahunya. Ia menggelesot di tanah, berguling mengucurkan darah. Tanpa ada orang datang membantunya. Dan ia pun mulai menggumamkan Megatruh pada saat dikisahkan putri Cina terjatuh dari kuda di medan perang. Tapi tiba-tiba, Mak, mari aku antarkan balik ke kamar dapur lagi. Siapa tahu Bendoro segera tiba. Kedua orang itu keluar dan gadis pantai tertinggal seorang diri, berdiri tanpa semangat di depan kaca. Cerminnya di kampung sederhana saja. Makin besar cermin, makin terhormat tempat seseorang di lingkungan tetangga-tetangga. Dan setiap cermin dipasang pada tempat yang segera dapat dilihat orang. Setiap tamu yang datang mengagumi cermin pada luas dan tebalnya, terutama juga pada pahatan figuranya. Tapi hanya orang dari luar kampung yang mengagumi pahatan. Seluruh kampung nelayan itu sendiri terlalu terlibat kesibukan. Mereka hanya memahat di waktu senggang. Tapi cermin yang sebuah ini sama sekali tidak pernah menarik hatinya untuk berkaca. Ia tatap wajahnya di situ dengan curiga, dengan prasangka. Di sini semua serba lebih bagus dari yang ada di kampungnya. Tidak, wajah yang lebih bagus di cermin itu bukan wajah yang sering dilihatnya pada cermin di rumahnya sendiri. Cermin di rumahnya memang sederhana, tanpa figura. Tapi ia sudah mengenalnya, ia sudah yakin pada kejujurannya. Dengan cermin di rumahnya, ia juga bisa membersihkan mukanya dari tahi mata dan menyekap pipi dari jelaga dapur. Tapi di sini celak Arab berwarna jelaga justru dipulaskan pada sekitar matanya. Orang-orang bilang kulit mukanya halus, rata, dan langsat. Ia suka menyekanya bila berkeringat. Tapi di sini selapisan rok menutupnya. Hilang langsat, timbul warna jambu. Sedang satu garis tipis hitam berenang di tengah-tengah alisnya yang lebar, seperti tulang punggung ikan lajur. Bahkan bertemu wajahnya sendiri di sini tidak diperkenankan. Ia pandangi kalung, gelang, cincin, semua emas bertatahkan permata. Betapa bencinya seluruh kampung nelayan pada Pak Kintang yang mengukur segala-galanya dari mutu dan berat emas. Dan waktu orang tertua di kampung meninggal, ia sama sekali tak menyumbang sesuatu pun. Emas bagi kampungnya selalu
bergandengan dengan kepalsuan. Gadis pantai tertegun. Ah ya, siapa pula yang bicara tentang emas dulu? Ia mungkin mengingat-ingat. Akhirnya kenangannya mengangkat sebuah wajah kurus cekung-cekung dengan bibir selalu senyum. Orang dari kota datang ke kampung buat meminjam uang dan mengutangkan emas-emasan. Ya, orang itu datang ke rumah. Bapak sedang di laut dan emak menyilakan duduk di balai. Emas, Bok, belilah. Tidak kontan, menyicil juga boleh. Ayo, mulai kumpulkan emas. Kan punya anak perawan. Dengan emas bisa didapat segala-galanya. Bok dengar, segala-galanya. Waktu itu gadis pantai duduk pada kaki emak dan ia lihat kakek tertua kampung masuk tertatih-tatih ke dalam bertunjangan tongkat. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Aku dengar, katanya, dan ditunjuknya orang kota itu dengan tongkatnya. Emas. Hehehe. Itu dia yang bikin perahu-perahu kita pada tidak punya layar, pada bolong dan karam di tepian. Perahu yang perlu. Jangan dengarkan dia. Perahu datangkan segala-galanya. Emas habiskan segala-galanya. Dan dengan tongkatnya juga ia usir orang dari kota itu dari rumah. Waktu orang kota berwajah kurus cekung-cekung itu sampai di bendul pintu, kakek menuding emak dengan tongkatnya. Kalau kau dengarkan dia, kau celakakan lakimu. Ngerti? Ingat-ingat, barang siapa lebih banyak bicara tentang emas, itulah iblis keparat. Jauhi dia. Kampung ini harus selamat.